Kemudian berbicara tentang al-munkar dan nakir. Pernah mendengar tentang al-bashir wal mubasysyar? Baik. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang diutus kepada orang kafir dan pelaku dosa adalah al-munkar dan an-nakir. Sedangkan yang diutus kepada orang yang beriman namanya adalah al-bashir wal mubasysyar dan al-mubasysyar. Tetapi Allahu a'lam bishawab, ya tidak ada dalil yang pasti tentang hal ini. Jadi kita katakan dalil yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang bernama al-munkar dan an-nakir. Munkar dan nakir inilah yang diutus untuk fitnah al-qabr, untuk menguji di dalam kuburan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'tihi malakani. Datanglah kepadanya dua malaikat aswadani azraqani. Keduanya hitam-hitam dan biru-biru, lagi biru-biru. Yuqalu li ahadihimal munkar wali akhar an-nakir. Nama yang satunya adalah munkar dan nama yang satunya lagi adalah nakir. Ya, munkar dan nakir. Nah, di sini hitam-hitam lagi biru-biru, maksudnya bagaimana? Para ulama berbeda pendapat di dalam hal ini tentunya. Ya, semuanya sepakat bahwa munkar dan nakir tampak sebagai wujud yang sangat berbeda dari yang pernah dilihat oleh manusia. Ini disepakati. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa mata mereka biru sedangkan kulit mereka hitam. Kulit mereka hitam. Aswadani hitam, lagi biru. Maksudnya apa? Dia itu hitam, kulitnya biru matanya. Atau sebagian mengatakan inilah pencampuran warna dari hitam dan biru. Ada hitam-hitamnya, ada biru-birunya. Allahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas dia itu aswadani azraqan. Hitam-hitam lagi biru-biru. Masalah apakah yang benar yang ini atau yang itu, kita katakan Allahu a'lam bishawab. Nanti tunggu saja ya, ketika kita mati ya tahu. Oh, kayak gini ternyata munkar nakir gitu ya. Insyaallah yakin sudah itu. Kemudian ditanya man rabbuka, ya, dan seterusnya yang sudah kita katakan tadi, 3 soal tadi. Nah, apakah akan ditanya dengan soal-soal yang lain? Maka kita katakan Allahu a'lam. Karena ini perkara-perkara gaib. Apakah dalam ujian itu ada soal lain selain 3 soal itu? Nah, yang kita dapatkan dalilnya hanya 3 soal ini. Adapun soalan yang lain, soal-soal yang lain, maka kita tidak ada ilmu tentangnya. Kalau terhadap perkara-perkara yang gaib, maka kita tawakuf, berdiam diri. Dalam surat Ibrahim ayat yang ke-27, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nah, di dalam matan itu kan ada yutsabbitullah, Allah kokohkan orang-orang yang beriman dengan bil qauli tsabit, perkataan yang kokoh di kehidupan dunia dan akhirat. Ayat ini turun berkaitan dengan azab kubur. Ini ahli sunnah sepakat tentang ayat ini, bahwasanya ayat ini turun berkaitan dengan azab, dengan fitnah kubur, dengan azab dan fitnah kubur. Dan orang yang beriman akan diberi kekokohan dalam menjawabnya. Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ingat ya ikhwan, pertanyaan ini dijawab dengan keimanan selama dia di dunia. Meskipun orang kafir hafal jawaban ini, maka tidak berarti hafalan mereka itu. Mereka hanya mengatakan ha. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam kubur. Amin ya rabbal alamin. Adapun hadisnya secara lengkap, innal abda, di dalam riwayat Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari dan Muslim, innal abda, sungguhnya hamba,
idza wudi'a fi qabrihi, ketika dia diletakkan di kuburannya, wa tawalla anhu ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya berpaling atau pulang. Wa innahu la yasma'u, sesungguhnya dia benar-benar mendengar qar'ani alihim, mendengar suara langkah sendal-sendal mereka. Ya, jadi dalam kubur masih mendengar suara sandal-sandal mereka. Atahu malakani, datanglah dua orang malaikat kepadanya, fayuq'idanihi, kemudian mendudukkannya. Dalam riwayat lain fayujlisanihi, kemudian didudukkan. Nah, sekarang kita walaupun dipasang CCTV, yang kita lihat dia masih tetap terbaring. Jadi bagaimana? Kehidupan alam barzakh itu berbeda dengan kehidupan alam dunia. Bahkan yang jasadnya hancur lebur pun fayujlisanihi, akan didudukkan oleh dua orang malaikat tersebut. Jadi kita katakan kehidupan ini berbeda dengan kehidupan di alam dunia. Fayuqulan, keduanya berkata, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang engkau katakan, apa yang engkau ketahui tentang laki-laki ini, yaitu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ammal mu'minu, adapun orang yang beriman, fayaqulu, maka dia berkata, asyhadu annahu abdullah wa rasuluhu, saya bersaksi, saya menetapkan bahwasanya dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, unzur maq'adaka, lihatlah tempat duduk kamu, minan nar, di neraka. Wa qad abadalaka Allahu bihi maq'adan minal jannah. Jadi lihatlah tempat dudukmu di neraka itu. Dilihatkan tempat duduknya di neraka. Allah telah menggantikanmu tempat duduk di surga atau tempat tinggal di surga. Jadi ini sebagai bisyarah atau kabar gembira untuknya. Itu di neraka itu ada tempatmu, tapi Allah gantikan dengan tempat di mana? Di surga. Masya Allah. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, adapun orang kafir, dia mengatakan la adri, saya mengatakan saya tidak tahu, dia mengatakan saya tidak tahu. Saya mendengar manusia mengatakannya, kemudian la daraitu wa la talaitu, saya tidak, katanya saya tidak tahu, saya tidak baca. Wa yudrabu bimitraqin min hadid, kemudian dipukul dengan palu yang sangat besar, darbatan, satu pukulan, fayasihu sayhatan, kemudian dia itu teriak dengan teriakan, yasma'uhu man yalihi ghairu athqalain, kemudian didengar oleh yang sekitarnya selain jin dan manusia. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya kalau dipukul gunung dengan palu tersebut, maka akan menjadi turab. Maka akan menjadi apa? Turab. Akan menjadi tanah atau debu. Nah, menjadi debu. Kalau palunya itu dipukulkan ke gunung, maka gunung itu akan menjadi debu. Berarti apa? Pukulannya itu apa? Luar biasa. Ya mudah-mudahan Allah jangan sampai, ya Allah, gitu kan. Jangan sampai. Ya, jangan sampai kita dipukulkan dengan palu tersebut. Kemudian pertanyaan ini apakah dikhususkan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, ataukah juga untuk selain umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena yang ditanya adalah siapakah lelaki ini yang diutus kepada kalian? Apakah ini khusus untuk umat Nabi Muhammad ataukah juga untuk selain umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Allahu a'lam bis-shawab. Sebagian ulama berpendapat ini umum untuk semua umat, bahkan umat-umat sebelum Nabi Muhammad pun demikian, karena dalilnya keluar dengan umum. Dan sebagian ulama mengatakan ini khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan Allahu a'lam bis-shawab. Tapi kalaupun misalkan ini umum, itu tidak menjadi masalah. Kenapa?
Karena tidaklah setiap nabi kecuali beliau mengabarkan tentang kedatangan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah menjadi persaksian bahwasanya nanti akan ada nabi akhir zaman yang namanya Muhammad atau namanya adalah Ahmad, itu akan keluar di akhir zaman. Allah alam bisawab. Jadi sebenarnya tidak ada masalah kalau kita ada pendapat ulama yang mengatakan ini umum untuk semua manusia. Allah alam bisawab. Tapi kalau untuk umat Nabi Muhammad maka itu jelas, ya. Umatnya Nabi Muhammad ditanya seperti ini, ya jawabannya iya. Maksudnya umat di sini baik yang sudah masuk Islam maupun yang belum.